Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri ikhwan dan akhwat Masjid atau Pesantren Jabaluhud Al-Islami Tiban Batam. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk di malam Ahad. Biasa setelah kajian ada soalan dan kita akan bagi hadiah, tapi untuk malam ini belum disiapkan, insyaallah mungkin mulai minggu depan. Jadi kita akan serius belajar. Tadi ada nasihat juga dari Ustadzuna Ustadz Saleh. Jadi setiap yang mendengarkan kajian diwajibkan mencatat. Nanti akan ditanya ya. Pembahasan di malam ini kita masih membahas tentang sirah, sejarah dari kaum salaf, para sahabat Nabi SAW, dan kita akan membahas satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab 30 atau 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallaha alaihi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang menepati janji apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, serta di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah janjinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka tema di malam hari ini kita akan mengambil tema tentang sahabat-sahabat Rasul yang mendapatkan siksaan dari musuh-musuh Islam. Tentu supaya kita punya gambaran bagaimana dahulu mereka memperjuangkan Islam, tidak sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Antum bisa belajar dengan tenang di Ma'had Jabaluhud ini. Tidak ada rintangan dan halangan, tidak ada juga tekanan, dan kita bisa mengamalkan Islam dan juga sunnah itu dengan leluasa. Tapi lihat bagaimana umat dulu, para ulama salaf kita. Mudah-mudahan nanti kisah-kisah ini menjadi perangsang bagi adik-adik semuanya untuk lebih bisa bersyukur dan meningkatkan lagi ilmu pengetahuan selama belajar di ma'had ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 610 Masehi, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun padanya suratul Alaq dan Mudaththir. Artinya resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti tugas Rasul harus menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW mulai menyampaikan dakwahnya kepada manusia, apa yang terjadi? Bada'al Islamu ghariba. Islam dianggap asing. Kenapa dianggap asing? Karena orang-orang
musyrik Arab kala itu, agama mereka adalah agama berhala. Mereka banyak kemudian menuhankan berhala-berhala mereka seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Bahkan saat Fathu Mekah saja, ketika Khalid ibn Walid menghancurkan berhala-berhala Mekah itu, yang bertengger di sekitar Ka'bah saja hampir 350 berhala kurang lebih. Artinya berhala yang disembah orang-orang musyrik itu banyak sekali, enggak kekira. Makanya ketika Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, alias la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahid, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad hanya menjadikan satu Tuhan saja dan membuang banyak Tuhan? Ini agama apa ini? Aneh kamu ini, katanya. Begitulah keasingan Islam di permulaan dakwah. Kalau hanya sekedar dianggap asing saja, mungkin biasa, sesuatu yang baru mungkin dianggap asing. Tapi lebih daripada itu, Nabi SAW mulai mendapatkan tekanan dan intimidasi. Mulai kemudian Nabi SAW dianggap dan dituduh dengan macam-macam tuduhan. Dianggap gila lah, dianggap tukang sihir lah, dianggap tukang tenun lah, pemecah belah lah, dan begitu seterusnya. Sampai kepada adab fisik. Bagaimana Nabi SAW fisiknya pun tidak lepas dari tekanan orang-orang kafir Quraisy itu. Sampai satu hari Nabi SAW sedang sujud, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid membawa salah jazur. Salah jazur itu kotoran unta yang masih berdarah. Kemudian diletakkan di pundak Rasul saat Rasul sedang sujud. Nabi SAW tidak mengangkat sujudnya sampai datang putri tercintanya Fatimah bintu Rasulullah SAW. Fatimah inilah yang membersihkan kotoran unta yang ada di pundak Rasul sampai betul-betul bersih. Baru Rasul kemudian bangkit dari sujud dan menyelesaikan solatnya dengan cepat. Bahkan satu hari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, pernah sesumbar di hadapan orang-orang musyrik Arab dan mengatakan, kalau Muhammad nampak sujud di hadapanku, maka aku akan tunjang lehernya. Tiba-tiba baru sesumbar seperti itu, datang pula Nabi, kemudian solat di hadapan Ka'bah. Orang-orang mengatakan, ya Abu Jahal, apa yang tadi kau katakan? Katanya kalau engkau melihat Muhammad sedang sujud, kau tunjang lehernya. Betul-betul Abu Jahal mendekati Rasul yang sedang sujud tuh, hampir-hampir kakinya mengenai leher Nabi SAW. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tiba-tiba Allah turunkan malaikat menjaga Nabi. Saat kaki Abu Jahal diayunkan, dia terpental dengan sangat jauh sekali, sehingga kemudian Abu Jahal ketakutan. Lah anak-anak muda yang menyaksikan kondisi seperti itu bertanya, kenapa Abu Jahal kau tidak jadi? Kata Abu Jahal, wallahi inni ra'aitu khandaqan min nari wa haulan wa ajnihatan. Demi Allah, aku melihat ada parit api yang menghalangi aku dengan Muhammad, dan di situ ada sayap yang menghempas diriku. Kata Nabi SAW dalam hatinya, laudana minni laqtata'annahul malaikatu udwan. Coba saja dia berani mendekati aku, sudah dipatah-patahkan tuh badannya oleh para malaikat, katanya. Begitulah Nabi SAW. Persis apa yang dikatakan Waraqah ibn Naufal ketika Khadijah membawa Nabi SAW kemudian menceritakan kisah pertemuan Rasul dengan Jibril. Apa kata Waraqah? Wahai Khadijah, suamimu, dia akan diuji dengan ujian yang sangat besar.
Karena siapapun yang membawa apa yang dibawa oleh suamimu pasti akan diuji. Kalau seandainya aku memiliki usia panjang, maka aku akan membelanya. Tapi sayang, 6 bulan setelah itu Waraqah meninggal dunia. Tidak sempat hidup sampai ke Rasulullah Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Saya tidak hendak membentangkan kisah Nabi. Lalu bagaimana para sahabat Nabi SAW yang mereka mula-mula masuk Islam dan awal-awal masuk Islam, tidak jauh-jauh dari nabinya juga. Mereka juga mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Kita mulai daripada Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu disebut Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang pertama kali merasakan bagaimana disiksa orang-orang kafir Quraisy itu. Ketika dia berkhutbah, dan dia orang yang pertama kali khutbah di Mekah, mengajak manusia ke dalam tauhid agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sekutu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba datang orang-orang musyrik memukuli Abu Bakar. Sampai-sampai datang orang yang paling celaka, Uqbah bin Rabi'ah, betul-betul menghajar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Hampir-hampir Abu Bakar itu mengalami kematian dengan penyiksaan itu. Kalau bukan datang Bani Tamim menolong Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kabilahnya dan mengancam orang-orang yang menyiksanya, jikalau Abu Bakar meninggal, kalian kubunuh semuanya. Kemudian mereka terdiam. Dibawalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ke rumahnya dalam posisi pingsan hampir mati. Ketika kemudian ibundanya berusaha menyadarkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan berhasil sadar, yang pertama diucapkan Abu Bakar apa? Kaifa halun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Nabi? Ma fa'alan Nabi? Apa yang dilakukan Nabi? Dia tidak melihat dirinya yang sudah ringsek badannya, penuh dengan luka-luka. Dia tidak peduli yang ditanyakan bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini juga dialami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat Umar masuk Islam, walaupun sebelum Islam dia sangat keras dengan Nabi SAW, tapi ketika dia masuk Islam, dia sangat lembut. Dan dia meminta izin kepada Rasul untuk mengiklankan keislamannya. Pada awalnya Rasul melarang, karena memang permulaan masuk Islamnya Umar itu memang Islam belum kokoh, belum kuat. Tapi Umar radhiyallahu an ingin menampakkan keislamannya di hadapan musuh-musuhnya. Dia gedor rumahnya Abu Jahal, dia gedor rumahnya Umayyah bin Khalaf, dia gedor rumahnya Uqbah bin Abi Mu'aid dan para pembesar Quraisy, dan mengatakan saya berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika dia mengiklankan keislamannya di tengah-tengah pasar, satu pasar mengeroyok dia dari mulai pagi sampai sore. Umar tidak bisa dikalahkan. Tapi begitulah orang-orang di zaman itu, para sahabat merasakan sulitnya berdakwah, sampai mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang-orang Quraisy itu. Siapa lagi? Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Utsman ibn Affan radhiyallahu an saat dia masuk ke dalam Islam, pamannya tidak suka. Kemudian menyiksa Utsman dengan cara apa? Tangannya diborgol dari belakang. Kemudian disediakan tikar dari pelepah kurma, kemudian dibungkuskan di badannya dan diikat sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu pamannya membuat perapian, bukan untuk membakar Utsman, tidak, tapi tidak jauh dari Utsman digantung itu dibuat perapian
sehingga apabila apinya padam, muncul asap tebal dari perapian itu dan dihempas angin mengenai wajah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Coba adik-adik, kalau di depan pembakaran tiba-tiba ada angin asapnya ke muka adik-adik, apa enggak perih tuh mata? Masuk hidung apa enggak? Kehabisan oksigen kita dibuatnya. Sakit rasanya wajah ini. Tetapi mereka lakukan kepada Utsman ibn Affan itu supaya Utsman murtad, keluar dari Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Utsman itu istiqamah dalam agamanya. Walaupun disiksa sedemikian rupa oleh paman-pamannya, dia tetap istiqamah di atas keislamannya. Ketika paman-pamannya sudah tidak bisa lagi menarik Utsman kepada agama berhalanya, akhirnya melepaskannya karena tidak tahan tinggal di Mekah. Maka Utsman minta izin kepada Rasul untuk memimpin hijrah pertama dalam Islam ke mana? Ke Habasyah tahun 615 Masehi. Berangkat Utsman dengan 12 para sahabat ke negeri Ethiopia, negerinya Raja Najasyi. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di malam hari ketika keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Ya Ali, tidur kau di tempat tidurku. Akhirnya Ali pun tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pergi meninggalkan Ali, kemudian hijrah bersama Abu Bakar. Keesokan harinya para pengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kalau Rasul sudah pergi. Yang ada hanya Ali yang sedang tertidur di kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didobraklah rumah itu oleh Abu Jahal dan juga para pengikutnya. Rupanya tidak dapati Rasul, yang didapati Ali bin Abi Thalib. Dihajarnya Ali sama Abu Jahal. Suruh ngaku di mana Muhammad, di mana perginya Muhammad. Tapi Ali radhiyallahu an, dia tetap bungkam dan tidak memberitahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para sahabat Rasul. Mereka tidak lepas daripada siksaan gitu ya, siksaan fisik dan juga siksaan batin. Ini Khulafaur Rasyidin. Kita lihat di luar Khulafaur Rasyidin. Mungkin dalam sejarah adik-adik kenal orang namanya Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Yathrib yang belakangan disebut Madinah, dan berhasil. Mus'ab ibn Umair ini orangnya ganteng. Orangnya bahasa kitanya maco lah gitu ya. Ganteng, maco, pokoknya pakaiannya itu bagus-bagus, terawat, kulitnya halus, uangnya banyak, dan keluarganya kaya dari kalangan bangsawan. Mus'ab ibn Umair ini. Jadi kebutuhannya Mus'ab ini betul-betul diberikan oleh keluarganya, karena keluarganya kaya raya. Kemana-mana Mus'ab itu pakai baju bagus, terawat, pakai kendaraan bagus, sehingga banyak para wanita itu menginginkan menikah dengan Mus'ab di zaman itu. Ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, ketahuan sama keluarganya, marah keluarganya. Akhirnya kemudian keluarganya menyediakan satu kerangkeng. Kerangkeng itu macam penjara rumahan. Pokoknya Mus'ab sama ibundanya dan sama keluarganya dimasukkan ke dalam penjara rumahan dan tidak diperkenankan keluar, entah berhari-hari entah berbulan-bulan, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa akhirnya Mus'ab pun berhasil kabur dari kerangkeng itu, kemudian menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mus'ab kemudian kabur dari rumahnya, maka keluarganya berjanji untuk tidak lagi memberikan hartanya kepada Mus'ab bin Umair ini. Diputus hartanya sampai dia murtad.
Sehingga kemudian Mus'ab pun yang tadinya orang kaya raya menjadi orang miskin, terpaksa dia harus mencari uang sendiri dan makan sendiri. Lama-lama akhirnya Mus'ab pun sudah tidak lagi nampak kebangsawanannya, sampai dikisahkan dalam sejarah sampai tangan dan kaki serta kulit-kulit badannya itu bersisik seperti sisik ikan, karena sudah tidak terawat lagi. Ya. Sampai para sahabat Nabi SAW kalau melihat Mus'ab itu mereka menangis sambil menunduk dan menangis. Rupanya Mus'ab di hadapanku bukan sebagaimana Mus'ab dulu sebelum masuk Islam, yang ganteng, yang bagus, yang indah. Sekarang sudah tidak ada lagi kemewahan pada diri Mus'ab bin Umar ini. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu seperti itu kondisinya di permulaan dakwah, sampai akhirnya dia dikirim oleh Nabi SAW untuk berdakwah pertama kali ke kota Yathrib. Ini Mus'ab ibn Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu juga sama, tidak lepas daripada siksaan orang-orang kafir Quraisy. Makanya kemudian dia pun karena tidak tahan hidup di Mekah, dia pun melakukan hijrah ke Habasyah. Tidak tahan tuh. Bahkan ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Siapa Suhaib Ar-Rumi? Itu dipukul dadanya, dipukul tengkuknya sampai hilang akalnya. Ada yang bisa bayangkan mempertahankan Islam lo sampai hilang akal. Dipukuli dada dan tengkunya itu sama orang-orang musyrik sampai akalnya hilang. Sedemikian itu para sahabat mempertahankan Islam. Walaupun belakangan Allah Subhanahu wa taala takdirkan akalnya kembali, tapi begitulah susahnya para sahabat di dalam mempertahankan Islam sampai hilang ingatan karena sering disiksa itu. Bahkan ada seorang wanita namanya Zunairah. Zunairah itu disiksa oleh Abu Jahal sampai buta matanya. Zunairah ini disiksa oleh Abu Jahal sampai buta matanya. Ketika buta matanya, apa kata Abu Jahal? Ya Zunairah, yang membutakan matamu itu adalah Lata dan Uzza, katanya. Maka Zunairah mengatakan, bukan. Yang menjadikan mataku buta dan menjadikan mataku tidak buta bukan Lata dan Uzza, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sangat yakin bahwa tawakalnya kuat kepada Allah Azza wa Jalla, belakangan yang tadinya buta matanya Allah sembuhkan kembali. Tapi lihat bagaimana Zunairah sempat buta dipukul Abu Jahal itu. Walaupun saya katakan belakangan dia kemudian melihat lagi. Tapi seperti itulah siksaan orang-orang di zaman itu. Atau kalau kita kisahkan tentang kalangan para budak, siapa coba? Yang sangat masyhur ceritanya Bilal ibn Rabah. Satu di antara 4 muadzin Nabi SAW. Siapa muadzin Rasul? 1 Bilal ibn Rabah, 2 Abdullah ibn Ummi Maktum, 3 Sa'ad Al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir, 4 Abi Mahdhurah. Itulah 4 muadzin Rasul yang hidup di zaman Nabi SAW. 1 di Masjid Quba, 1 di Masjid Al-Haram, dan 2 di Masjid Nabawi. Adapun yang di Masjid Nabawi Bilal dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Adapun muadzin Masjid Quba di zaman itu adalah Sa'ad Al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Adapun muadzin di Masjidil Haram adalah Abi Mahdhurah yang diajarkan Nabi SAW taswib as-salatu khairum minan naum. Ya. Lah salah satunya adalah Bilal ibn Rabah. Bayangkan Bilal ibn Rabah ini ketika dia masuk Islam, majikannya itu sangat kejam, namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf itu majikan Bilal, sangat kejam luar biasa. Saking kejamnya Bilal ini dibawa ke tengah-tengah padang pasir, kemudian diikat di sebuah batu,
yang ketika itu terik matahari entah berapa derajat itu. Di sana itu kan kalau panas ekstrim sekali, ikhwan. Panas sekali gitu ya. Bahkan sampai dicambuk dan tidak berhenti mencambuk sampai kecapean yang mencambuknya itu. Bahkan satu hari Bilal diikat lehernya dengan tali, kemudian anak-anak kecil suruh menggeretnya layaknya binatang bukan manusia, dan disiksa habis-habisan. Tapi Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Ahad, ahad. Ahad ini bukan hari Ahad ya. Maksudnya ahadul ahad ini apa? Allahu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maksudnya Allah itu Ahad yang Maha Esa. Itu yang diucapkan oleh Bilal. Dia mentauhidkan Allah. Setiap satu cambukan dia mengatakan Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Luar biasa. Sampai-sampai satu hari Bilal ini ditanya, ya Bilal, bagaimana kau sanggup bertahan dengan siksaan orang-orang Quraisy itu, sementara siksaan mereka melebihi daripada menyiksa binatang? Maka Bilal mengatakan, karena aku campurkan antara manisnya iman dengan sakitnya azab. Aku campurkan tuh. Rupanya manisnya iman bisa mengalahkan keperitan azab. Makanya aku tahan, kata Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi dari kalangan budak? Khabbab ibnu Arat. Khabbab ibnu Arat. Khabbab ibn Arat ini dulunya seorang budak, dibeli majikannya, kemudian dipekerjakan di pandai besi. Taulah pandai besi, isinya hanya besi dengan api, itulah pandai besi. Ketika Khabbab ibn Arat masuk Islam, majikannya tidak terima, dan majikannya seorang wanita. Pokoknya Khabbab diminta untuk murtad dari agama Nabi, tapi Khabbab tidak mau. Setiap dia suruh murtad dan tidak mau, disundutkan besi yang sangat panas yang merah itu ke badannya, dan tidak akan padam besi itu sampai disiram air. Lihat bagaimana rasa panasnya, ikhwan. Sampai ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar menceritakan bagaimana azabnya orang-orang kafir kepada para sahabat, dan di tengah-tengah mereka ada Khabbab. Ketika Khabbab membuka baju, Umar sedih dan menangis karena tidak ada satu badan Khabbab kecuali ada bekas sundutan besi panas. Begitu para sahabat ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla menghadapi dakwah yang mulia ini. Siapa lagi? Ammar ibnu Yasir atau keluarga Sumayyah. Ketika itu yang pertama masuk Islam adalah Ammar, kemudian ditularkan kepada ibundanya Sumayyah, kemudian kepada Yasir ayahnya. Majikannya tahu siapa majikannya? Abu Jahal. Marah Abu Jahal. Diikatnya Sumayyah itu dan juga Yasir dalam pohon, serta Ammar dipaksa ketiga-tiganya murtad. Tapi Sumayyah ibunda Yasir tak mau. Diambilnya tombak yang sangat panjang, kemudian ditusukkan ke kemaluannya sampai menembus dadanya. Matilah Sumayyah. Dan dia wanita yang pertama kali mati syahidah dalam Islam. Tidak ada orang yang mati syahid yang pertama kecuali ibunda daripada Ammar. Dia mati pertama kali dalam Islam tuh, orang yang mati syahid dari kalangan wanita. Dan belum ada orang yang mati syahid dari kalangan laki-laki. Dibunuh di tangan Abu Jahal. Kemudian setelah Sumayyah meninggal, giliran suaminya Yasir dibantai juga sama Abu Jahal, mati juga. Tinggal putranya Ammar dipaksa. Dan Abu Jahal mengatakan, ya Ammar, kalau kau ingin lepas, aku lepaskan. Syaratnya dua, kau caci Muhammad atau kau puji Tuhan-Tuhan kami ini. Awalnya tak mau karena dua-duanya kufur. Mencaci maki Rasul bisa kufur, memuji-muji berhala bisa kufur. Ammar tidak mau. Tapi karena tekanan siksaan-siksaan Abu Jahal enggak tahan juga, terpaksa dia mengikuti kemauan Abu Jahal, mencaci maki Rasul dan memuji-muji berhala-berhala Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Akhirnya sebagaimana perjanjian, dilepaslah Ammar ibn Yasir oleh Abu Jahal.
sambil menunduk dan menangis Ammar ini datang kepada Rasul dan mengadukan bahwa dia sudah mencaci maki Rasul, sudah berusaha untuk memuji-muji berhala. Dia takut kalau seandainya itu sebuah kekufuran. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun surah Nahl kepada Rasul, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, bahwa orang yang dipaksa untuk kufur, baik ucapannya atau perbuatannya, tidak dinyatakan kafir kalau memang dia dipaksa sementara hatinya penuh dengan keimanan. Makanya kemudian kata Rasul, ya Ammar, kalau mereka menyiksamu dan terus memaksa kamu untuk mencaci diriku, cacilah sepuasmu agar kau selamat, katanya. Begitu para sahabat Nabi SAW. Ini sederetan para sahabat. Sampai para sahabat yang lain seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika melihat budak-budak disiksa itu tidak tahan dia, karena siksaannya melebihi binatang. Sampai ketika Bilal kemudian disiksa habis-habisan oleh Umayyah ibn Khalaf, Abu Bakar datang dan mengatakan kepada Umayyah, ya Umayyah, kenapa kau siksa budakmu? Apa kata Umayyah? Engkau yang merusak budakku, wahai Abu Bakar. Kalau gitu selamatkan budakmu sekarang. Kata Abu Bakar, baik, kalau begitu kau jual berapa Bilal itu kepadaku? Kata Umayyah, ku beli dia dengan, ku jual kepadamu wahai Abu Bakar dengan 7 kirat, dalam riwayat 5 kirat emas, katanya. Kalau itu emas banyak tuh 5 kirat itu. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, baik, aku akan bayar seharga yang kau tawarkan Bilal kepada aku. Akhirnya dibeli sama Abu Bakar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, Abu Bakrin sayyidun a'taqa sayyidan. Abu Bakar itu pemimpin dan dia memerdekakan pemimpin juga. Maksudnya Bilal bin Rabah karena dia menjadi pemimpin para muadzin sampai kiamat dibangkitkan. Siapa yang tidak kenal Bilal? Namanya bukan Bilal saja, kalau dia muadzin mana Bilalnya? Mana Bilalnya? Ya kan? Karena Bilal itu pemimpin para muadzin. Begitulah nasib para sahabat. Dan banyak lagi. Bagaimana kemudian Hubaib ibn Adi radhiyallahu anhu yang ditangkap kemudian diikat di pohon, kemudian dikatakan kepada Hubaib ibn Adi, ya Hubaib, bagaimana pendapatmu kalau seandainya Muhammad yang diikat di pohon itu dan kau yang lepas? Kata Hubaib, demi Allah, kalaupun satu tusuk duri mengenai kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak redha. Bagaimana mungkin dia harus menggantikan posisiku di sini? Akhirnya kemudian disiksa dengan cara apa? Diamputasi satu persatu badannya, dimutilasi, dipotong tangannya satu, kemudian tangannya satu, kemudian kakinya sampai lehernya, betul-betul dimutilasi. Tetapi dia tetap mempertahankan Islamnya. Adi bin Hubaib radhiyallahu anhu. Ya. Siapa lagi? Banyak para sahabat Nabi SAW yang merasakan apa yang tidak pernah kita rasakan hari ini. Makanya kalau kita melihat pelajaran ini, bersyukurlah adik-adik semuanya ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan sarana belajar. Dikirim ke pondok Jabal Uhud. Kita tidak harus disiksa seperti para sahabat. Mungkin tekanan kita bukan itu. Ya mungkin adik-adik perlu melawan ngantuk lah kan itu. Lawan ngantuk, lawan malas, lawan hawa nafsu, lawan main-main, serius dalam belajar. Tidak mesti harus menghadapi musuh seperti para sahabat kan gitu. Lawan-lawan seperti itu. InsyaAllah kalau seandainya kita bisa melawan hawa nafsu, syahwat, syahwat makan, syahwat tidur, syahwat malas, syahwat begitu dan macam-macam, InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat adik-adik semuanya. Karena siapapun yang berjalan di jalan ilmu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan di situ ada ilmu agama dan kita ada di situ, Allah akan mudahkan jalan kita ke dalam surga. Dan Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Wallahu a'lam bishawab.
inilah di antara sederet kisah-kisah para sahabat supaya menjadi motivasi bagi kita ya. Bagaimana mereka itu menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hartanya, menghabiskan jiwanya hanya untuk dikorbankan demi perjuangan Islam. Maka kita pun sama, coba korbankan badan-badan kita di pesantren ini untuk waktu kita, tenaga kita belajar, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal fikih, akidah dan begitu seterusnya, supaya kelak keluar dari sini kita bisa berdakwah sebagaimana yang diarahkan Nabi SAW. Sebarkan Islam, sebarkan sunnah ke mana-mana sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saja. Insyaallah mulai minggu depan ya. Nanti ke depannya saya masih cari-cari buku panduan ya, kalau bisa ada panduan sehingga adik-adik bisa terarah setiap ahadnya ngaji apa gitu ya. So nanti kita pikirkan, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.